Oke, masih membahas tentang turunan ya. Jadi Ibu akan menjelaskan apa yang disebut dengan aturan rantai atau chain rule. Jadi bagi fungsi yang cukup kompleks, fungsi yang bertumpuk-tumpuk gitu ya, ada cara untuk mengerjakan turunannya. Ya, kenapa disebut rantai? Karena seperti ini. Ya, jadi misalkan turunannya dari fungsi yang cukup kompleks ya. Jadi ada sebuah pangkat, misalkan fx adalah ada fungsinya punya pangkat. Di sini pangkatnya adalah sebanyak 60. Ya, ini nggak bisa kalau langsung turunannya adalah 60 2x kuadrat minus 4x plus 1 pangkat 59, ini nggak bisa. Karena di sini ada fungsi di dalam fungsi kan gitu. Ya, sama juga misalkan sin 3x ini tidak bisa turunannya adalah sama dengan cos 3x, tidak bisa. Karena apa? Di dalam fungsi sinus x di sini ada fungsi lagi, yaitu fungsi 3x. Nah, untuk mengerjakan nilai yang kompleks seperti ini, kita punya tools, yaitu yang disebut dengan chain rule atau aturan rantai. Ya, prosesnya adalah berantai-rantai ya, tergantung fungsinya tumpuk berapa kan gitu. Oke, Ibu jelaskan dulu apa itu chain rule. Oke, jadi misalkan kita tahu bahwa turunan itu adalah dy per dx kan gitu. Nah, untuk bisa mengerjakan aturan rantai, kita minta tolong variabel ketiga selain y dan x, yaitu yang disebut dengan variabel u. Variabel u ini akan membongkar dy per dx. dy per dx, maaf. Ya, di sini kita minta bantuan du. Ya, karena pada dasarnya atas bawah kalikan du kan sama aja dengan dy per dx ya. Tapi penggunaan u inilah yang akan membantu kita menyelesaikan turunan dari fungsi di dalam fungsi yang beranak gitu ya, atau fungsi yang berantai. Oke, du ini seperti apa contohnya? Oke, ya, jadi ini tadi ya, dy per du dikalikan du per dx. Nah, kita pakai contohnya langsung aja wis. Oke, maaf. Oke, nah tadi di awal contohnya adalah cari turunan dari 2x kuadrat minus 4x plus 1 pangkat 60. Oke, kita minta bantuan variabel u, di mana u itu adalah fungsi yang paling dalam. Misalkan maksud Ibu gini, ini kan misalkan kalau sederhana itu kan x pangkat 60 ya. Ini kan berarti 60x pangkat 59. Tapi x-nya ini ternyata tidak sederhana x saja, tapi 2x kuadrat minus 4x plus 1. Nah, yang inilah yang akan kita ubah dia jadi u. Kita namai sebuah variabel u untuk mensubstitusi 2x kuadrat minus 4x plus 1. Oke, tadi rumusnya dy per du dikalikan du per dx kan gitu. Oke, kita urusi du per dx nya dulu. Jika u adalah 2x kuadrat minus 4x plus 1, maka du per dx bagian yang belakang ini kan jadi 4x minus 4 kan gitu. Oke, kita udah punya du per dx ya. Oke, tadi diketahui bahwa y, sekarang dy per du nya ya, y adalah sama dengan 2x kuadrat minus 4x plus 1 pangkat 60, dimana yang dalam kurung ini kan tadi sama dengan u, sehingga bisa dibilang y adalah u pangkat 60. Sehingga
turunan dari Y terhadap U, ya terhadap U ya, bukan terhadap X. Ini kan juga sederhana, 60 U pangkat 59. Oke, setelah selesai, U-nya kembalikan lagi ya, 60. U-nya tadi adalah 2x kuadrat minus 4x plus 1 pangkat 59. Dah kita punya dy per du, kita punya dy per dx. Maka jika turunan dari x yang mau kita cari adalah dy per du dikalikan du per dx, ya, dy per du nya kan 60 2x kuadrat minus 4x plus 1 pangkat 59 dikalikan du per dx nya 4x min 4. Ya, jadi ini semua adalah hasil turunannya. Ya, jadi nggak bisa langsung dianggap sebagai 60x pangkat 59, enggak, karena ada fungsi di dalam fungsi, maka Anda perlu aturan rantai untuk mengerjakan ini. Ya, sama seperti halnya contoh yang kedua tadi yang ada trigonometrinya, sin 3x tadi ya, maaf, mana tadi ada contohnya enggak ya di sini. Nah, yang ini misalkan diketahui sebuah fungsi adalah sama dengan sinus 2x. Ini nggak bisa kalau hasilnya sama dengan cos 2x ya, turunannya nggak bisa. Kita harus pakai aturan rantai. Kenapa? Karena di sini kan kalau sin x, kalau fungsinya hanya sin x saja, emang bisa kita turunkan dia hasilnya jadi cos x. Cuman x-nya di soal ini kan dia adalah sama dengan 2x, ada fungsi di dalam fungsi. Maka kita pakai aturan rantai, di mana yang akan kita ubah jadi U adalah fungsi paling dalamnya. Berarti kan cos X-nya ini, X-nya akan kita substitusi dengan U kan gitu. Dimana U adalah sama dengan, kalau di soal ini U-nya adalah 2X. Ya, jadi misalkan Fx adalah sin 2X. Jika 2X ini adalah U, kita bisa urusin du per dx-nya. Sehingga du per dx, jika U-nya adalah sama dengan 2X, maka turunan du per dx-nya adalah sama dengan 2 kan gitu. Oke, du per dx-nya sudah, sekarang ganti dy per du-nya kan gitu. Oke, jika sin 2x ini, 2x-nya kita substitusi dengan U, maka fungsi x-nya kan menjadi sinus U, atau y-nya kan sama dengan sinus U. Turunan dy per du dari sinus U ya kayak sin turunannya adalah cos kan gitu, cos U. Oke, kita udah punya dy per du, udah punya du per dx adalah dy per du dikalikan du per dx. Dy per du nya adalah cos U, du per dx nya adalah 2. Oh iya, ini jangan lupa ya, kalau udah selesai U-nya kembalikan lagi. Ini kan sama dengan cos U-nya adalah 2x kan gitu. Maaf. Berarti di sini sama dengan cos 2x dikalikan 2. Atau kita sederhanakan aja jadi 2 cos 2x. Ya, jadi gitu ya cara mengerjakan dari aturan rantai. Nah, kadangkala aturan rantai ini tidak diterapkan satu kali ya, tapi bisa berkali-kali. Misalkan ada fungsi di dalam fungsi di dalam fungsi, nah itu aturan rantainya akan 2 kali ngerjakannya ya, seperti itu.